Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang keimanan, termasuk tentang kejadian kita. Ketika kita masih di alam ruh, itu kondisi kita itu dewasa atau gimana? Kemudian kita lahir ke dunia, itu kita dipinjami yang namanya jasad. Yang nanti ketika kita meninggal itu nanti yang disiksa itu jasad atau ruh. Karena mengingat jasad kita itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hanya perintah menuruti apa kata ruh kita. Kemudian kita masuk ke alam kubur. Ketika kita dibangunkan nanti itu dalam kondisi kembali sebagai anak kecil atau melanjutkan usia kita, itu yang berusaha kita makan. Yang kedua, sebagai makhluk Allah diciptakan, kita ini diperintah zikrullah ataukah kita disuruh melihat Allah? Ini yang perlu kami tanyakan. Apa kita disuruh ingat pengene Gusti Allah, apa kudu ningali Gusti Allah? Nanten adi antara termasuk salat niku kangge ningali Gusti Allah napa kangge eling teng Gusti Allah? Mangkanten ingkang saged kula aturaken kangge nuwun penjelasanipun, matur suwun. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah, satu inayah, satu pertolongan Allah dengan bentuk kita dikumpulkan di dalam satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kita akan membahas syahadat sambut dereng. Untuk malam hari ini kita masuk pada dasar tauhid yang berhubungan dengan rukun Islam dari sisi pandangan hakikat. Lah sisi pandangan syariah itu kita mulai sejak kecil, akil balik sudah dididik. Syahadat ini miturut pandangan syariah itu kita laksanakan dengan bentuk secara jasmani. Syahadat ya kudu diucapke secara jasmani. Sholat, zakat, puasa, haji, semua harus dilakukan secara jasmani. Karena ketahuilah bahwasanya manusia Allah ciptakan tidak hanya dari sisi jasmani tetapi juga rohani. Lah bagaimana rukun Islam yang diterapkan secara rohani dan dilakukan secara rohani? Ini yang jarang disampaikan, Pak, karena memang proses kita umat manusia, khususnya umat Islam, sehingga ada istilah rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Lah untuk malam hari ini akan kami paparkan bagaimana
rukun Islam dari sisi pandangan hakikat, supaya kita betul-betul ketika saat menjalankan rukun iman mulai syahadat sampai haji itu tidak hanya sekedar jasmani tapi juga rohani. Sebab mohon maaf sudah menjadi ketetapan dan sunnatullah sistem innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jasad kita nanti asal muasal Allah ciptakan dari saripati tanah. Nanti kalau mati kita kembali ke tanah. Lah mana wa inna ilaihi raji'unnya kembali pada Allah ruhani. Ini yang manusia banyak yang tidak memikirkan. Ruhaniyahnya betul nggak bisa kembali pada Allah. Padahal asali inna lillahi harus bisa kembali wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah suci harus kembali pada Allah dalam keadaan suci. Jenengan kalih kula rawuhi ning dunya niki kan suci to Pak Bu. Nggih mboten? Suci. Rasulullah sampun dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan entah anak wong Islam, orang Majusi, orang Yahudi, semuanya keadaan fitrah. Bahkan nyuwun sewu, anak hasil Salome, tahu Salome nggih? Napa Salome? Lho akeh sing gak eruh. Satu lubang rame-rame. Anak zina itu. Terus si anak haram, ngeten nggih. Anake gak haram, sing haram pake ambek mboke lho ya. Nglakoni haram. Itu pun masuk di dalam pembahasan masalah fitrah. Lah sing dimaksud fitrah di sini adalah ruhaniyah jenengan. Belum tercampur dengan iman selain Allah, belum kekotori perkara-perkara selain Allah yang disebut masiwallah ai syahwatud dunya dereng. Belum kemasukan kesenangan perkara-perkara kehidupan dunia, hatinya ruhaninya dereng. Makanya nggak ada anak kecil begitu lahir langsung ngomong minta sepeda motor, nggak ada. Isi gur nangis, gitu ya, nangis iku nduduhake piyambak ini ku mampukah betok amanah dari Allah? Opo amanai? Kemarin sudah saya katakan, ruh sadurunge ditiupake Allah dateng jasad, ruh sedaya niku sudah dibeat Allah, sudah dijanji Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu wahai jiwa? Betulkah kau nanti
selalu bercinta dan menyembah hanya padaku, jenengan ruhaniyah iki do jawab Pak. Qalu bala syahidna. Nggih. Siap. Ngoten ya. Tapi lak mboten eling lho. Mboten eling. Isone eling dibuka Qur'ane baru oh iya. Dulu aku berjanji beto amanah sangka Allah perjanjian ini. Subhanallah. Wa nafakhtu, lalu Allah tiupkan roh itu, ditiupke, akhirnya kerembuk lah ngoten nggih. Wis Bapak Ibu hadirin, makane apa di dalam Islam ketika bayi lahir Rasulullah dawuh kuping tengen adzanono, kuping kiwa iqomah. Artine bayi lahir ke dunya iku sing didengarkan pertama adalah kalimah tauhid. Adzan kalimat tauhid Pak. Iqomah juga begitu. Bukan dangdut, bukan reok, bukan macam-macam, bukan. Karepe Islam iku ngoten. Yang didengarkan pertama adalah kalimat tauhid. Boten adane iku, adane kan suara, pemahaman. Sampailah kita akil balik, wajib bersahadat. Nah, ngoten nggih. Setelah bersahadat wajib sholat. Iku artinya apa, Pak? Sebetulnya kita itu wajib hukumnya secara ruhaniyah hanya menyembah, hanya syuhud bala syahidna, syuhud syahadah. Syahadah itu menyaksikan, mengimankan, melihat, dan lain sebagainya. Hanya pada Allah mestinya. Mestinya deh Pak ya. Tapi kita ini ada proses Pak. Proses pertama Kanjeng Nabi dawuh ketika akil balik fitrah ruhaniyah. Tatkala mati sebelum akil balik maka surganya dijamin. Lah ngoten nggih. Makane sampai nek gadah yuga alit anak kecil belum balik kok mati, alhamdulillah. Celengan kata Rasul. Tapi yo jangan keluar nanti di anak cilik ditekek ben mati. Ya ndak. Engko ndang pemahamane ngajine keliru, celengan akhirat. Anake telu cilik-cilik ditekek. Pun Bapak Ibu, ini kadang-kadang lah jenengan kan gawatun ya. Apa maneh anaknya itu lucu, sampai dewangi stres kadang-kadang. 5 tahun nggak punya anak, begitu punya anak umur 1 tahun meninggal. Pun sabar, Gusti Allah punya rencana di balik itu semuanya. Pun Bapak Ibu, akil balik kita tidak dikenalkan. Belum dikenalkan. Mancik akil balik dewasa baru Pak. Ruhaniyah kita ini kecampuran kesenangan dunia. Makanya mengapa anak kecil masuk dewasa gak laki dan perempuan iku kok ya tengerin ning fikih iku sing lanang
niku ngipi metu mani, sing wedok haid. Lah, ini tanda kalau kita itu sudah masuk dewasa. Loh, di situ loh Pak. Ati sampan kali kula ruhaniyah ini mulai ngerti kesenangan dunya. Wis mulai niki. Loh, saat inilah proses pengkhianatan terjadi secara rohani. Proses kita pengkhianatan pada Allah atas janji yang sudah ditandatangani itu berlaku. Berarti iki masa kotor. Siapapun kita, agama manapun Anda ngalami seperti ini, Pak. Makanya mengapa kita di dalam agama Islam diperintahkan jaga hukum syariat. Itu mempelajarkan terhadap kita untuk meninggalkan larangan, menjalankan perintah secara jasmani, biar rohani engkau ketarik. Biar rohani ku juga mikir. Maksudnya begitu. Makanya disuruh jaga sholat. Ya, 5 waktu nggak boleh ditinggalkan. Manakala ditinggalkan wajib mengkodok atau nyaur. Langetan nggih hukum syariat. Iku sebetulnya mendidik terhadap diri kita rohaniyah supaya lekas kembali kepada Allah. Tapi gak dong, gak paham. Sampai berpuluh-puluh tahun Pak, kita itu mengalami posisi ruhaniyah dalam kegelapan. Surat Luqman Pak Bu, bisa dibuka di dalam surat Al-Luqman. Surat Luqman ayat 13. Luqman niku dawuh ngeten. Ya bunayya, anak putuku. Luqman itu siapa? Yang tertuang di dalam Al-Quran. Itu tidak masuk di dalam deretan Rasul atau Nabi, tidak. Secara pendapat itu adalah mimba'dil aulia, salah satu kekasih Allah. Hei anak putuku, la tusyrik billah, ojo kuwi ning atimu ana sirik nang Allah, menyekutukan Allah, ojo. Leres nggih ayat 13 nggih. Ojo ning atimu ana iman sakliyane Gusti Allah. Ayat ini nek kula lebetaken datang tauhid ngeten, Pak. Contoh. Ning ngarepku iki ning ada air. Aku iki ngelak terus tak unjuk. Atiku iman, hilangnya haus sebab minum air. Artinya air itu bisa menghilangkan rasa haus. Berarti air itu bisa mendatangkan manfaat. Lah ngoten nggih. Akal kita logis mboten? Logis nggih? Logis, oke. Sebab tatkala aku gak minum sepanjang itu haus masih ada, terasa ada. Lah ngoten nggih? Yes. Tapi kita lupa. Dalam surat Maidah ayat 76 Allah katakan, Rasulullah memberikan wejangan terhadap kita.
Isine ngeten. Mengapa kamu masih tetap beriman terhadap sesuatu yang sesuatu itu lakum darraw wala naf'an? Tidak bisa sesuatu itu mendatangkan manfaat atau mudarat. Apa sesuatu itu, Pak? Selain Allah. Mengapa kamu kok masih tetap beriman pada selain Allah? Yang ku maksud Allah niku niki lho, Pak. Sampeyan tingali mriki. Allah iku kan nama nggih. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Maryam ayat 6. Ayat 36. Mungguh wong Islam pangerane iku namine Gusti Allah. Di mana ada nama, mesti ada yang memiliki nama. Allah, nama. Inilah yang memiliki nama Allah. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Jenengan sampai ke sini nek gak dilakokne Gusti Allah apa iso mlaku dhewe? Mboten saged. Iki tauhid loh, kita ngomong tauhid. Iman yang ada di tauhid. Di manakah Allah itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, kalau hambaku bertanya tentang saya, Allah, di manakah saya? Katakan Muhammad, fa inni qaribun, sesungguhnya saya itu dekat. Nah, dekat Pak. Tapi kita tahu mana sih? Lah ngoten nggih. Salate ya ketok tembok, ketok saja. Masalahnya sing sampai damel ningali meripat njobo. Iki lho persoalannya. Yo ketok sajadah, ketok tembok, ketok Ka'bah. Kadang-kadang nggih, kadang-kadang pas kita ada di shop kedua ning ngarep awak dhewe iki eneng wong, ada orang pakai kaos ana tulisane miwon. Sampeyan waca mboten? Meripat njobo. Jenengan bila mana ingin mengetahui bahwasannya Allah itu hakul mubin, kewontenane iku nyata, wong padahal do wekat. Meripat jero niki lho Pak sing sampai damel Pak. Mpun meripat jopo. Meripat jopo ainul basyariyah niki nggih kanggo ndelok makhluk. Meja, sajadah, tembok. Ainul basiro mripate ngati niki lho Pak. Bu, sing kedah sampean damel nyawang Allah. Nek sampean meripat dohir, nggih kosong iki bulian endi? Lah ngoten nggih. Bukan udara, bukan oksigen, Mbak. Ya boleh ngomong kosong. Tapi coba meripate mriki. Meripate ati iku disebut sebagai ainul basirah. Meripate ati iku namine imanul haq. Iman sing bener.
Kata Rasul disebut ihsan iku anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau sholat ibadah seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Berhubung Pak, berhubung. Meripat hati sampean, meripat ruh sampean iku mulai akil balik dibuat dijadikan melihat kesenangan dunia. Akhirnya kesenangan dunia ikulah jadi hijab aling-aling tutupi meripat hati. Akhirnya ora ketok Allah tapi ketok serbane. Jelas? Lah didatangkan dinul tauhid, dinul hak, ajaran Rasulullah yang mendidik ruhaniyah supaya bisa mengesahkan Allah, supaya ruhaniyah meripat ruhaniyah sampai sing ketutup tutupe iku nyisih. Maka Allah dawuh huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ditekakno. Nah, ketika ini didatangkan Allah lewat kanjeng Nabi Muhammad, ada dua golongan. Sedikit wa minhum man hadallah, sedikit yang menerima hidayah Allah ini. Wa minhum man haqqat minadz-dzalalah, kebanyakan iku menolak. Kula niki sampun 23 tahun berdakwah atau menyerukan dinul haq. Keluh kesah selama 23 tahun ini Pak. Bisa kurasakan bagaimana umat ketika ku sampaikan hal ini. Cocok dawe Allah ning Quran. Kanjeng Nabi waktu dulu nyampe ake hal ini nggih sami lebih sedikit menerima, wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan itu tidak percaya. Udah itu wis nasib Allah. Makanya sampean gak usah arep-arep nek ngaji babakan tauhid sing ngaji gur sak dumil. Tahu sak dumil? Sedikit. Tapi nek ngaji babakan sak liyane niku mohon maaf, apalagi bahas masalah ya opo carane nyun sewu jenengan dadi wong sing pangkat, dadi wong sing sugih, dadi wong digoleki wong, dicari orang. Karena itu urusan-urusan syahwatud dunia mayoritas. Tapi iku mboten kula salahke, krana iku proses. Setiap diri kita niku wonten proses. Ya bunayya, hei anak putuku, la tusyrik billah, ojo sampak nyekutokke Allah. Contoh ning atiku ana iman, yen sak temene makhluk air iki makhluk mboten. Lah selain Allah lagi iki bisa aweh manfaat. Imanku ning roh ati iku kaya ngoten, berarti kula niki termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Padahal ya, nek diurut-urut, ala innahu bikulli syai'im muhit. Ingatlah, sesungguhnya setiap apapun tanpa kecuali termasuk air, Allah melimputi, baik di dalam maupun di luar air. Karena adanya wujudnya Allah dalam dan luar air inilah, maka seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Padahal Allah.
Nek ati sampean iku nyawang Allah, baru imane niki bener. Bener. Iman sampean mesti mang Allah. Nek meripat sampean iki mata melihat airnya, mesti beriman yang memberikan manfaat itu padahal air itu makhluk. Lah ngeten nggih. Dalam Al-Qur'an itu yang kutemukan hanya 12 ayat yang menjelaskan bahwasanya selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Oleh karena Allah itu melimputi air inilah akhirnya Allah bertajalli terhadap air sehingga air diizini oleh Allah bisa menghilangkan rasa iku sing bener. Akal ngomong ya sebab hukum akibat. Ngombe tadi minum akhirnya bisa hilang rasa haus, tapi tetap hati sampean kudu beriman hanya pada Allah. Lah buka tutup meripat hati iku lewat rukun Islam yang 5 ini nanti. Tak terus notiki ayatin. Napa ya Lukman kok boten angsal, kok nggak boleh diri ini menyekutukan Allah? Terus si ayat inna sirka sak temene nyekutokake silirahmu menyang Allah iku la zulmun adzim, menjadikan gelapnya hatimu pada Allah. Akhirnya kau tidak bisa suhud melihat, nyawang, beriman, bercinta pada Allah. Akhirnya ikulah dadi ati sing peteng datang Allah. Karo Allah wide kok karo. Nek bahasa syariat ayat itu saya artikan sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah perbuatan mbah buyute dosa. Mbah buyut berarti gede ini gede Pak. Dosa yang tidak terampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Mengadakan selain Allah yang kita anggap bisa begini, bisa begitu, bisa mendatangkan manfaat mudarat. Itu. Piye carane, bagaimana caranya, mohon maaf Bapak Ibu. Perkara yang menggelapkan hati kita terhadap Allah itu nyeseh alias bahasa Indonesia nyeseh, minggir, sehingga meripati ruhaniyah jenengan iku tidak buta lagi. Terus pundi? Jawabane dinut tauhid, diawali dari dasar tauhid, rukun Islam, rukun iman, aqaid 50, tegesi sifat wajib Allah ini harus jenengan kagem dari sisi pandangan pengertian hakikat, bukan syariat. Kalau syariat cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan. Wis cukup lah ngoten nggih. Gampang. Surga iku larang bos, swarga iku larang. Kita harus birriyadhati wal azkar, riyadhah wal azkar, lan zikir pada Allah, selalu ingat pada Allah. Sampai ada keterangan kau dimasukkan Allah ke surga itu, hei Imam Ghazali, bukan karena nilai sholatmu, bukan karena zakat, puasa, hajimu, tapi karena
rahmat Allah yang jatuh pada saat beliau itu ngarang kitab Ihya. Pulpene arepe dincep ning asbak, bukan asbak rokok loh nggih, asbak masih ada lalat yang ingin minum di dalam kitab Ihya diterangkan. Terus beliau Imam Ghazali boten langsung ngecelupno, nek ngecelupno langsung lalere miber, ditunggu sampai laler kenyang. Nah, kenyang. Jenengan nek di entup dintup, iya dintup ya. Dintup lamuk iku sampean ceblek sadurunge wareg apa sakwise wareg, Bu? Sak konangane lak ngono nah. Iki tingkatan laler. Sama Rasulullah dawuhnya kan. Tidak sempurna imanmu, tidak sah imanmu terhadap Allah tatkala kau tidak tahu tanggamu kelaparan. Kita makan ambeng, tahu ambeng ya? Ya. Wis mangan enak-enak, gak roh nek tanggane iku kamu sing dipangan. Kadir. Iman yang seperti ini belum dikatakan sah, kata Rasul. Cuman ada penjabarannya, bukan sekedar secara dohir, sak batine. Pun, Bapak Ibu, mau tidak mau, jenengan asale dari Allah iku fitrah, nanti wajib fitrah kembali. Kapan kembalinya? Iki yang nggak tahu, repotnya ono gini. Kok tahu kurang setahun tobat? Nggak ngoten nggih. Wong ora ene sing ngerowe. Memang dirahasiakan Allah. Wong mati idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah. Nek iku wis teka ngagetno gak ana wong ngeruh, ya gak harus menunggu tua, gak harus selamanya menunggu sakit. Mbak yu kula ipar, mungkin iki dereng 40 ya. Gak loro-loroan. Mari sholat duhur pamitan tilem nang kakang kula. Wis engko putune asar engko sampean wenehi sangu ngaji. Biasanya ngoten. Lah kok jebule asar gak tangi, biasanya digugah sholat asar mboten tangi. Dia coba ya napa? Kaget to wong sak kampung kaget. Lha aku mangko ketemu nang nggone pasar. Gak percaya. Lah ngoten nggih. Kecuali nek wis kembang bayang ngono wis oh iya lumrah. Lah ngoten nggih. Wis. Mboten loro-loroan. Jadi mati iku tidak pandang bulu. Gak harus nunggu tua, gak harus nunggu sakit, enggak. Ketika itu datang maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ya wis terserah jenengan. Nek sampean duweni hitung-hitungan, aku matiku umur 60. Nek umpama untuk hitung-hitungan, wis aku 59 tak tobat ae wis. Saiki sik umur 40. Terserah jenengan, iku hak jenengan. Percaya swidak matiku misale ya monggo, tapi yang jelas Allah dawuh di dalam surah Az-Zumar kalau nggak salah ayat 54 nggih, Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab al-adzabu tsumma la tunsorun. Sri dan baliyo olehmu minggat. Jadi roh kita itu minggat nang kesenangan kehidupan dunia. Minggat sahabat. Baliyo ruh. Baliyo siro ila rabbikum maring pangeran siro. Wa aslimu lahu
Barulah setelah kau kembali kepada Tuhanmu, rupa bukan jasad. Nek jasad jenengan kali kula sebagai umat Islam miturut keyakinan sudah beriman pada Allah. Cuman kan persoalannya Allah sing endi? Iki gak ngerti. Lakukanlah itu wa aslimu lahu. Kalau kau sudah melakukan perbuatan kembali kepada Allah, maka kau akan bisa pasrah dengan benar. Islammu itu akan benar. Lha gile. Islam itu apa sih Pak? Pasrah. Dengan pasrah itulah kau akan selamat. Cuman pasrahnya itu betul-betul pasrah pada Allah. Betul-betul pasrah pada Allah itu nggak ada gerutu Pak, nggak ada gerutu. Contoh, udan-udan ini biasa tempe itu gak pate api. Enggak ya? Enggak ngoten. Wis aku pasrah nang Allah, kabeh wis tak ikhtiari, tak usahano, amri jadi apik. Udan mulai pagi sama pagi. Akhirnya tempenya itu gak iso mekar. Wis ngerundel kah ning ati? Ayo. Nek ngerundel berarti pasrah iman kurang benar. Pasrah kita di lesan aja, di hati tidak ada. Wis, aku nandur kacang. Ya apa carane nandur kacang amri baik, tukuli nggih sae-sae woi gembel-gembel. Segala usaha ikhtiar dilakukan. Kurang telung dino panen dijebol situ. Alhamdulillah. Wapi. Kurang telung dino. Didengke ambek tikus. Jangkep sewengi telas. Boso dipanen dibetek. Lho lah kok kucur-kucur. Wis meruntes-meruntes. Piye manjare wis pasrah. Iya pasrah ya pasrah. Lah iki bondone iki utang. Berarti pasrah kita wa aslimu lahu dereng bener. Kembalilah pada Tuhanmu, lakukan itu min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datangnya perkara yang mengagetkan. Apa? Kematian. Sebab setelah mati segala amalia jenengan ini terputus sudah. Wis jare wong Jawa, nek sengenge wis muncul teko kulon, berarti pintu tobat ditutup. Itulah kematian. Sebab jikalau ini tidak lekas kau lakukan, summalatun sorun, kau tidak akan mendapatkan pertolongan nanti. Ini pengertiannya ayat itu. Tapi mafhum mukhalafah daripada ayat itu kebalikannya adalah gini. Jikalau kau kembali kepada Tuhanmu sebelum datangnya kematian, summatun sorun, ayatnya di belakang. Betul lah surat Az-Zumariyah. Maka kau akan pasti ditolong Allah. Ruhaniyah kembali wa inna ilahi roji'un. Itu loh Pak, masuk di dalam ruangan sing terang. Boten ruangan sing gelap, sing dialami oleh orang yang mati, tapi sebelum kematian dia tidak lekas kembali pada Allah. Pada Allah, ruhaniyahnya itu tidak beriman pada Allah. Siapa ini sing tahu mati? Mati suri ngene wis. Arepe dikubur tangi maneh wonten nah. Ngoten nggih. Paling tidak arepe didusi tangi cekekal. Nek gak ono tak ceritani sampean. Itu nggih kisah kula piyambak. Kula saat kelas 6 ibtidak Pak, kena gledek.
Wong kampung ngarani kula mati. Padahal kula ngalami di mana saya masuk di dalam alam, yang alam itu terang. Lah pada saat itu kan kula dereng balik toh. Dereng. Sak monten kula dereng balik. Nyun sewu, lapisan, ada 2 lapisan alam itu Pak setelah alam dunya ini. Siji sing kiwa peteng, sing kiwa peteng, sing tengen padang. Lah kula kok mlebu nang sing padang, lah mergae ana wong loro sing ngecoki kula, sing liwat dalan kuwi mau munggah melit. Saya tahu jasadku iku ditutupi sewek niki tahu. Kula nggih tahu. Orang-orang pinggir-pinggir iki do tekong wedok-wedok nggo beras ya. Iku tahu. Kelihatan. Siapa orang 2 ini? Itu adalah malak. Jamak dari malaikah. Ini yang diperintahkan Allah nggawa kula wau. Kula nggih semerat. Lho wenco ngono temen wenco. Awenak gak ono barang susah. Wong loro ki ganteng-ganteng. Wis tak gak ono wong sing ganteng kaya ngono kuwi. Kok umpama wedok payu. Iki lanang wong loro. Ternyata ketika saat melewati beberapa sap langit itu ada dawuh. Dawuh ngeten. Balekno sok ana tugas. Ngoten tok. Tapi enggak paham kula. Tapi seiling sampai seprene kula seiling. Sampai detik ini hak ini saya masih ingat. Apa tah ana tugas dadi lurah, aku gak tahu. Yang jelas setiap diri manusia itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin. Pemimpin itu nanti akan ditanya tentang kepimimpinannya. Cara wong lanang mimpin sak keluarga. Piye waktu kuwi mimpin anak bojomu? Kok arahno nyembah nang aku apa ndak? Ditakoki ngono. Bojomu dulu kok nafakoi duit haram apa duit halal? Ditakoki. Kuwi mbiyen ngaplok bojomu pira? Pirang kaplokan. Sing wedok ya ditakoni pisan. Biyen iku awakmu apa jenenge nyelatu bojomu, mentotoki bojomu, ngrasani bojomu mergae blonjone iku mung kurang akeh ping pira? Ditakoki kabeh sudah. Loh. Sing tak rasakno secara jasad, Pak, sikil loro kuwi iki panas. Mungkin kalau kita berbicara bahasa syariat, sebab panas itu jenggirat terus tangi. Ternyata dulu itu niku paling enggak tahun 77 atau enggak 76. 77 enggak 78. Dhisik niku sing tua-tua. Kecap biyen niku botole mesti beling. Mbake mesti sing tua-tua paham. Ono kecap mesti botole beling. Niku diwenehi mbok iku banyu panas, ditemplekno telapak sikil kula loro, terus kula kepanasan tawani. Makane nek sampean iku mau kok yo misale mamang iki pakku mati apa enggak? Kayak ono botol. Isen ono banyu panas templekno. Lah, ketika saat kula njumbul tangi lungguh wong sing layat do melayu. Tapi sisi enake mbok iku boleh akeh beras. Anak ngono. Lagi saged sampean alami ketika kholwat lho Pak Bu. Ketika kholwat iku nek cara wong Jawa ngarani mati suri. Lah ngoten nggih.
kholwat jenengan waktu wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Nek bengi iku ojo gawe turu, kawin sujud menyang Gusti Allah, bebersih hati, kholwat, zikir. Saged terjadi seperti ini nanti. Tapi ojo wedi. Nek gak balik ya wis dikubur ngono lho, Pak. Iya. Nek wis keputusan Allah. Nanti jenengan ini wajib untuk melakukan kholwat. Nek cara bahasa syariat iku tahajud tiap malam. Wis sak mampu jenengan. Lah, disitulah Bapak Ibu pengalaman bahwasanya ruhaniyah ketika Allah paksa untuk kembali terserah mlebu nang nggone peteng apa nggon padang. Nek peteng suul khotimah, nek padang husnul khotimah. Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Iki nek sing mlebu padang. Cirine ya apa nek sing padang iku? Nah, cirine ya napa nek mlebu nang nggone jalur peteng. Surat Al-Isra ayat 72. Sampeyan tingali. Niki Quran, Pak. Bukan koran lho. Aku ngaji ki dasare mboten koran, tapi Quran. Di situ Allah katakan mangkana fi hadhihi a'ma. Barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta pada Allah, mesti gelap, peteng nang Allah. Peteng masih anak tutupi. Iman kita masih pada makhluk, masih pada selain Allah. Bapak Ibu, terus wong iki ketekan sedo, kesempatan yang Allah kasih berpuluh-puluh tahun tidak digunakan untuk lekas kembali kepada Allah. Imannya itu pada selain Allah. Terus pundi? Fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallus sabila. Leres nggih 72. Maka di akhirat pun dia akan buta. Ruhaniyah ini mboten ketinggal napa-napa, peteng dedet. Bahasa Indonesia gelap gulita. Gelap gulita. Wa adallus sabila, bahkan jalannya lebih gelap lagi, lebih tersesat lagi. Makanya disuruh untuk nguat siratal mustaqim, mboten saged. Bukan perkarane iku. Wat itu adalah rambut disikat jadi 7. Enggak. Wangel. Mboten saged. Lagi mancik langsung ceblok jatuh. Jarine tol Sudarjo iku ombo, luwih ombo maneh. 100 jejer-jejer tol sik kurang ombo. Sa ombo-ombone lapangan nyun sewu sepak bola. Jenengan mlaku kanthi merem, gawang kene nang gawang kono. Meremok. Gak mungkin jenengan isok kenceng, mesti belok. Mergae peteng. Menit dijajal Pak. Nang lapangan Sudarjo nggih. Nah, wonten gor mriki. Sampai nang gapura apa? Gawang iku wis melek dhisik sampean inceng-inceng. Kono. Pun sampean merem, pun mlaku. Kira-kira isok mlebu mboten jenengan nang gawang sing berikutnya. Wis tah aku wani totoan. Mesti jenengan iku nglewar. Tahu nglewar? Menggok. Ila sabila rosyad, nggak bisa. Menuju jalan yang benar nggak bisa.
karena gelap. Wis datangnya dino tauhid ini adalah untuk membuka mata hati jenengan pada Allah. Intine wonten niku. Lah, tapi datangnya ajaran ini tidak ada paksaan, terserah, hak asasi. Jadi jenengan gak usah mangkel terhadap orang lain yang tidak bisa menerima. Gak boleh mangkel. Al-Baqarah Allah katakan 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi kita untuk mengimani, mengikuti ajaran Rasulullah ini. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah jenengan dari belenggunya hawa nafsu. Sebab kita terbelenggu itu loh Pak, oleh nafsu diri kita masing-masing, akhirnya mata hati kita buta. Nggak ada paksaan Pak, nggak ada. Saksire, makanya kula sampak bisa bertahan 23 tahun ini. Saya tidak melihat kesalahan. Sing nrimo ya monggo, yang tidak mau menerima ya monggo. Kula nek nuruti Pak, nuruti hujatan, cacian, bencian, kata terus no ngaji niki. Nggih. Tapi gak oleh ambek Allah. Muhammad, jangan kau melihat kaum Taif, kaum kafir Quraisy yang menghujatmu, jangan melihat itu. Fasabbih bismi rabbika. Sucikan hatimu, lepaskan, jangan melihat itu. Sebab semuanya itu, mohon maaf, nggih ngapunten nikah kuwata, anane dereng purun rimo sebabe dereng paham. Ngaten dah, dereng paham. Kejeron niku ngajine, nah ngaten dah. Wis gak katuk. Akhirnya timbullah pusing, ketidakpahaman. Wis nek gak paham, ya gak mungkin iso iman. Pun Bapak Ibu, wis jangan melihat iku Muhammad. Sebab tugasmu cuma satu, menyampaikan aja. Ini balagum minkum, tugasku iku menyampaikan aja. Urusan-urusan mau diterima atau tidak itu bukan urusanmu Muhammad. Makanya sampai sedo pun baginda Rasul sedo ini tetap dakwah. Sama dengan Buya Sakur hari ini kan tadi sedo. Beliau entah mulai tahun berapa beliau itu menyampaikan dinul haq ini. Sudah melewati dihujat atau dibenci, disesat-sesatkan. Beliau Indramayu ya, Indramayu. Tapi beliau tidak berhenti. Terus sampaikan, terus sampak sedo. Suk kula nggih ngoten. Tandane nek kula mboten nyampeake bahasa syariat berarti aku nek wis bongko. Ngoten. Ya, nek wis bongkok, wis gak nyampekno. Aku yakin Gusti Allah engko ngutus utusane untuk menyampaikan lagi. Tidak harus anak saya, enggak. Itu terserah Allah milih. Siapapun itu. Enggak harus nasab, boten. Kadang-kadang nasab yo ngateli kok, kadang-kadang. Nggih? Kadang-kadang lah ngoten nggih. Lah. Nggih. Makanya tak genjot ya anakku saiki 7. Nggih. Nggih, nyonya pun ngeten iki pun siap-siap malih niki. Nggih. Wis mesisan. Nggih, leres.
Wong lanang kan ngoten, Pak. Nek gak ngoten gak lanang ya. Bukannya saya itu membantah kabeh lho, mboten, Pak. Cuman saya tidak sepaham. Nah, urusan anak kok mangan atau gak mangan apa masa depan iku urusane Allah. Wis. Sing penting sekarang Pak Eng gawe terus ngoten. Pun urusan nanti sapa sindrusne ya wis urusane Allah wis. Yang namanya nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasa. Mboten manasab ndak mayyasa. Siapa yang dikehendaki Allah monggo iku urusane Allah. Itu pasti, Pak. Pasti. Sampai akhir zaman kapanpun pasti seperti itu. Dene kiamat itu 2025 ya wis bar. Ya wis babana. Umpama ya kiamat Gusti Allah iku ndeleh tahun 2025 misalnya dikokot kabeh ya wis bar ya wis. Kate ngomong apa sampean? Bisa nyegah karepe Allah? Mboten saged. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Berarti sarene ngaji niki secara enggak langsung Gusti Allah meregenerasikan, regenerasi. Masalah kula dhewe ya bakal bongko. Ngerti bongko nggih? Mati nih lho. Nggih. Dead is dead lah. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terus nopo yang harus kita pahami untuk membuka mata hati saya? Pertama, rukun Islam lenggai di syahadat. Monggo, ayo dipahami secara hakikat ini. Ibu nek mboten ketinggal, Bu. Mboten ketinggal nggih. Piye iki? Gak apa ya. Wis mengki sampean dingkik teko kocong ngene. Pun. Asyhadu, saya bersaksi. Bukan saya jasmani, Pak. Bukan. Walaupun lesan iki lesan jasmani yang berucap. Tapi persaksian itu dari rohaniah. Saya bersaksi. Orang yang bersaksi itu wajib tahu siapa yang disaksikan. Ini bersaksi yang benar. Saya bersaksi. Ruhaniah sampean ini wajib meyakini, wajib merasakan sesungguhnya alla ilaha illallah niki. Seret iki roh, iki Allah disebut urip, wis babah atau hidup. Hati sampean iku harus ada rasa yang menyambung terhadap Allah. Rasa itu iman.
Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain. Maksudnya gini Pak, la ilaha iki ning ati sampeyan niku isine untuk sekarang lho Pak ya, mulai akil balik sampai sekarang iku isine selain Allah, dunya, kesenangan dunya. Contoh kula wau, atiku ono iman selain Allah berupa air tadi yang bisa menghilangkan rasa haus. Niki ono gambare ning atiku lho Pak, rupa iman. Akhirnya di dalam tauhid ini la ilaha ini ada istilah perintah nafi. Apa sih nafi itu? Pembersihan. Bersihno ning jero atimu iku perkara selain Allah. Mengapa ada perintah? Asbabun nuzulnya ada perintah, sebab musabab ada perintah. Itu sebab hati kita kotor. Perintahnya apa? Membersihkan. Kok umpama sudah bersih, nggak ada perintah Pak. Makanya ibu ngongkon anak, nak, sapu, apa maksudnya? Sapu nono omai. Karena omai kotor. Kok gak kotor? Gak ada perintah. Berhubung ati sampean kali kula masih ada iman selain Allah, maka ada nafi, perintah membersihkan. Setelah itu jenengan lakukan, maka illa billah, illallah iki namanya itsbat. Apa? Menetapkan. Artinya iman di dalam dadamu itu hanya Allah. Yang Allah bukan nama, tapi ini gila Pak. Allah iku ning jaba ning jero jenengan iki. Iki wujudnya Allah. Yang wujudnya laisa kamislihi syai'un. Gak bisa kau serupakan dengan pentol, tempe, onde-onde, mboten saged. Ya ini loh Pak. Amin tinggali, Bu. Bukan udara loh ya. Bukan oksigen. Jenengan bisa untuk melihat ini dengan iman, dengan rasa. Makanya ini disambungkan asyhadu ruh ini pada Allah. Sambungannya apa? Rasa. Sambungannya iman. Makanya Allah katakan nurun ala nurin. Cahaya makrifat itu hanya kuberikan pada hamba yang kukehendaki. Sebab dengan cahaya itulah akan membuat proses jagate ati iki perkara peteng diilangno Allah sebab cahaya ini. Meripat sing ana tutupe iku mang langsung hilang karena cahaya makrifat. Lah cahaya makrifat datang karena jenengan itu melakukan zikir nanti Pak, nanti iman. Nanti kalau sudah masuk dalam dunia kholwat baru tak jelasno. Pun. Terus bagaimana caranya untuk menghilangkan ini? Perkara selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita sehingga nutupi meripati hati. Fal ya'mal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Harus melakukan zikir. Zikir nanti pendidikannya zikir. Wis tak simpulno zikir. Kalau ini sudah bersih, maka menetapkan ilallah, artinya dalam hati sampai dengan sendirinya imannya itu hanyalah Allah. Siapa sing ngombe? Misale boten nyawang wujud makhluk sing ngombe. Jenengan mesti nyawang yang berkuasa sehingga seakan-akan
saya bisa minum. Coba nek ana Allah ning kene saged aku lho ngangkat dhewe ngombe dhewe. Mboten saged. Kalau jenengan wis nampa tauhid lho ya. Nek dereng saged nampa mesti ndelok makhluke sing ngombe. Sing iso agawe ndelok makhluke. Coba nek pun saged nampa ati sampean. Iya ya. Kabeh nek ana Gusti Allah ya gak iso terjadi. Ayat-ayat kuwata dalil. Walillahil masyriqu wal maghrib. Makhluk mulai jagat etan sampai jagat barat ya. Bisanya gerak itu sebab digerakkan oleh Allah. Hidup iki mau. Oke, ana sing ngarani zat monggo. Wis dinakirohno ae Tuhan. Ngaten. Kalau nggak ada Tuhan nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa semua makhluk. Tingkatan debu kecil bisanya terbang itu karena Allah. Mungkin orang oleh karena beriman pada angin mesti menuduh anginlah yang menerbangkan. Langan nggih? Oke, padahal angin itu adalah makhluk. Tapi kita tidak tahu di dalam halusnya angin ada yang paling halus yaitu Al-Latif. Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itu adalah bersyahadat pertama. Berarti jenengan ketika membaca asyhadu, hati sampean harus iman, harus yakin, merasakan wujud Allah niki baik di dalam dan di luar yang segala-galanya. Itulah bersaksi yang benar. Sing nyaksekake wajib tahu siapa yang disaksikan. Loh, ini loh Pak, tidak harus hanya bisa dilaksanakan ketika mau sholat, ketika enggak. Jenengan waktu damel tempe nggih saged. Tempe teng mriki diicak-icakno mboten? Digiling, digiling. Mboten. Nek biyen niku dicak-icak nang kali, Pak. Dulu untuk bersihno, untuk ngilangi kepel-kepel ini lho. Dulu. Lah, walaupun digiling, sapa sing gerakno? Saged. Jenengan bunteli ning plastik niku. Mesin kian. Tah tangan. Lah, sampean saged ane nek gana Allah ning awak sampean apa saged? Ili ngomong setruk iki lho, Pak. Mati separuh. Sing tengen kan gak bisa blas. Mohon maaf. Allah berarti gak bertajali terhadap separuh ini. Akhirnya nggih ngeten. Lah kita nggih ngapunten. Kita nggak bicara secara medis. Kalau kita bicara medis berarti ada kaitannya dengan peredaran darah. Gak iso obah masalahnya peredaran darah gak fungsi oleh gak fungsi ketutup. Mangan niku ngawur kolesterol wis bok sik disikat ae. Nah, ini medis, tapi saya tidak bicara medis. Bicara sesuatu yang paling halus di atas halus tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ tuh Pak. Kalau ini sudah benar saksi sampean, syahadat sampean, yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Yon sewu. Kalau zaman para sahabat tahu Rasulullah Muhammad, nah kan ya? Di depannya zaman kenabian. Jenengan ngok siapa Muhammad itu? Buka dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110.
Allah menyuruh Kanjeng Nabi untuk berkata ngeten. Kul, katakan Muhammad, innama ana basarum mithlukum. Rasulullah diperintahkan Allah dawuh ngeten. Sesungguhnya saya, Rasulullah ya, Muhammad, iku basarun, ini manusia, mislukum sama dengan kamu. Nah ini, kul menyimpan Muhammad. Kata-kata perintah itu ditujukan pada Muhammad ibnu Abdillah yang punya status al-amin, dapat dipercaya. Apa isinya yang beliau sampaikan? Innama ana basarum mithlukum. Aku iki sama dengan kamu. Maksudnya, mengapa kau nyembah aku? Sembahlah apa yang mengapa kau muja aku? Pujalah apa yang kupuja. Kamu itu aku sama dengan kamu, makhluk. Muhammad makhluk badan. Jenengan makhluk badan. Laki perempuan, nyun sewu, cagak iku makhluk badan. Wis apapun selain Allah itu disebut makhluk. Dari kacamata hakikat biar syahadat sampai benar, tahu siapa yang disaksikan, ya jenengan iki makhluk. Ayo ngacung, sapa sing gak makhluk? Mesti ngacung semua kalau aku makhluk. Paham maksudku loh ngomong makhluk, Pak? Makhluk ini bisanya gerak sebab digerakkan Allah. Lah status jenengan iku Rasulullah, utusannya Allah, diutus Allah. Sebab kalau jenengan gak diutus Allah gerak yora iso, gak bisa gerak. Berarti hakikate, bukan syariate loh ya. Hakikate jenengan iki miturut Quran iku disebut Muhammad. Tapi Muhammad makhluk loh, nggih. Makhluk. Jenengan iki. Nek cara syariate Rasulullah iku ya ibnu Abdillah, la nabiyya ba'da. Tidak ada nabi setelah beliau. Paham nggih? Mumpun dicampur syariat, pandangan sampai hakikat pun dicampur. Baru jenengan saged sadar, iya aku ngadeg rukuk sujud lungguh jasmani iki nek gak diperintah Allah, gak digerakno Allah ngadeg rukuk sujud lungguh ya ora iso ngadeg rukuk sujud dhewe. Nggih mboten? Nek iman sampai wis ana kuno berarti syahadata ini iki bener. Wis, ikilah hakikat syahadat. Nek syariate cuma diimani tok mau, sing iman sampean iku mboten sambung. Allah sing di bos. Nek ku iku hanya menyembah Allah. Wis pokoke. Lah ngoten nggih. Ya, Allahu khalaqakum ngoten wa ma ta'malun. Yo nyiptakno kita kabeh. Sing dite bos, embuh pokoke. Jare Gusti Allah ide, lho kok gak ero. Wis diem Pak, kita itu diem, terbatas gitu. Karena apa? Karena hijab kita tutupi hati, iku masih melekat. Lah inilah datangnya ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid itu membawa berkah hati kita supaya nyembahnya betul-betul tahu siapa sesungguhnya yang kita sembah. Ngoten lho Pak Bu maksudnya. Bukan kok yo opo-opo. Lho ngene kok yo disesatno sirek. Aku gak iso mikir kok. Justru jenengan nek sudah mancep masalah ketauhidan sampean, sholatmu mesti terasa nikmat.
Salatmu mesti bisa khusyuk. Lho ngene kok ya disesatno, kula iki gak iso mikir aku. Kehidupan yang ada di dunia jenengan iki gak mudah khawatir, gak mudah gelisah, gak mudah takut karena hati terus menerus koneksi sambung terus menyang Allah. Lho ngene kok diarani sesat sih, cak. Dalane lho teko endi? Lho nggih Pak. Kula sing ngalami sendiri. Disesat-sesatkin wadallus sabila. Wis jalanmu sesat wis. Nyun sewu kula gak sepiro Pak. Kanjeng Rasul tingkatane beliau itu loh. Nggih. Ajarannya diarani gak bener ambek kafir Quraisy. Gak bener. Namanya Isra Mi'raj juga percaya. Kafir Quraisy itu kaum Taif itu nentang. Ya wis memang ning dunya iku isine ya kudu macem-macem. Ana apik ya ana elek. Ana sugih ya ana melarat. Jadi jari Bang Haji Roma Irama, roda kehidupan biar berputar bersama. Lah ngoten nah, biar berputar. Lah nek kau wae sugih, sinten Pak sing dadi kuli? Hah? Mboten enten ta? Lah di situ pun kembali kepada materi. Berarti nak tak simpul ke Pak nanti jenengan Muhammad iku jasadmu, urip ning jero dirimu iku Allahnya. Kesimpulannya tadi jasad makhluk itu adalah Muhammad, lah Allahnya itu adalah Subhanalladzi asra bi abdi, dialah zat yang maha suci, yang disebut wong Jawa urip hidup itu yang memperjalankan atau yang menggerakkan seluruh alam. Berarti Allah itu dindi ning awak sampean. Karena Allah itu akhirnya jasmani sampean bisa bergerak. Paham ya? Wis iki bab masalah syahadat. Mengapa di dalam ajaran Islam diletakkan yang pertama? Bukan sholat. Persaksian itu akan benar manakala jenengan ini sudah tahu siapa yang disaksikan. Jikalau sudah tahu, maka sholatnya mesti benar. Sholat jenengan mengke loh. Pasti sesuai dengan surah Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sholat secara fisik itu 5 waktu. Tetapi wassolatil wusta, jagalah sholatnya ruh tadi. Persaksian, penghadapan, pengimani ruh itu nanti. Jaga. Kalau kau betul-betul sudah menjaga kedua-duanya, waqumu lillahi qanitin ay khashi'in, maka kau akan bisa merasakan nikmat khusyuknya salat. Itu di Quran. Ditambahi mana surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh damai, sungguh gembira, sungguh bahagia orang-orang mukmin yang sholatnya dalam keadaan khusyuk berarti bertemu Allah tadi. Hati jenengan sudah bisa melihat Allah. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Iki ajaran Rasulullah yang selama ini terkesan ditutupi. Pak. Lah zaman-zaman sak mangke mawon rada digelar. Dulu zaman jenengan madosi pengertiane niki wah susah, nggak ada yang mau berani buka. Karena ketika yang berani buka langsung disikat, des, sesat. Kula nggih
mikir, nggak bisa mikir Pak. Kok iso ya dikatakan sesat? Padahal justru itu menjadikan hati damai, anteng. Sehingga waktu jenengan sholat, hati sampean gak sibuk eling perkara liya, sibuk merasakan kehadiran Allah yang ada di dalam dan di luar diri jenengan. Sebab dengan itulah Allah bertajalli terhadap dirimu sehingga dirimu bisa berdiri, rukuk, sujud, lungguh dan lain sebagainya. Sama dengan air. Allah mengizini air itu dengan bentuk Allah mentajalikan dirinya pada air sehingga seakan-akan air itu bisa menghilangkan rasa haus. Seakan-akan jenengan itu bisa berdiri sendiri, rukuk sendiri, sujud sendiri, seakan-akan. Padahal olehnya itu bisa terjadi karena Gusti la haula wala quwata illa billah. Iki dalil sing wong Islam mesti tahu bahwasanya makhluk semuanya itu la haula, tidak punya daya upaya untuk bisa berdiri, untuk ruku, untuk sujud, untuk makan, melihat, mendengar, tidak ada. Wala quwata, dan juga tidak punya kekuatan untuk melakukan itu. Tetapi bila mana itu terjadi bisa melihat, mendengar, dan bergerak. Amin lihat, illa bila semua itu wa isapa Pak? Allah. Loh, sadar toh? Sadar. Dulu sadare mengucap tok, tapi durung ning ati. Basa wis dijabarno ilmune iki jenengan baru ning ati ada rasa, ada iman, mempercayai tentang masalah semua apapun yang muncul dan timbul di dalam diri makhluk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, Bapak Ibu hadirin, itu sekedar rukun Islam yang pertama, syahadat. Sebelum kita akhiri, tetap bila mana ada yang perlu ditanyakan, kita masuk dalam sesi tanya jawab. Monggo, kami persilakan. Nggih. Kawula tangget Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang keimanan, termasuk tentang kejadian kita. Ketika kita masih di alam ruh, itu kondisi kita itu dewasa atau gimana? Kemudian kita lahir ke dunia, itu kita dipinjami yang namanya jasad. Yang nanti ketika kita meninggal itu nanti yang disiksa itu jasad atau ruh. Karena mengingat jasad kita itu sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hanya perintah menuruti apa kata ruh kita. Kemudian kita masuk ke alam kubur. Ketika kita dibangunkan nanti itu dalam kondisi kembali sebagai anak kecil atau melanjutkan usia kita, itu yang berusaha kita makan. Yang kedua, sebagai makhluk Allah diciptakan, kita ini diperintah zikrullah ataukah kita disuruh melihat Allah? Ini yang perlu kami tanyakan. Apa kita disuruh ingat pengene Gusti Allah, apa kula ningali Gusti Allah? Nanten adi antara termasuk salat niku kangge ningali Gusti Allah napa kangge eling teng Gusti Allah? Mangkaten ingkang saged kula aturaken kangge nuwun penjelasanipun, matur suwun. Pertama, ruhaniyah kita itu meneruskan umur yang sudah berlaku
atau kita dalam bentuk jasmani, dalam bentuk kecil atau dewasa ketika diambil Allah. Terus yang disiksa itu jasmani apa ruhani? Terus yang terakhir adalah ingat apakah melihat? Pun kalau jawab satu persatu. Pertama adalah umur, status kita. Tinggal kita itu statusnya sebelum balik opo sesudah balik. Kalau sebelum balik ini maklum kita disebut orang yang masih ruh ingkang masih fitrah. Berarti kita dalam keadaan kondisi sebelum balik, sebelum dewasa, berarti anak kecil. B1. Jikalau ketika meninggal setelah balik, lah ini sudah dikatakan dewasa. Tinggal pertanyaannya itu, ketika kita kembali, masihkah ada di dalam keimanan hati ini selain Allah? Kalau imannya kita itu masih ada selain Allah, masalah penyiksaan itu melihat dari kacamata mana? Kalau kacamata syariat ya, ketika saat si mayit itu sudah dikubur dan ditinggal oleh para takziah, satu langkah maka datanglah malaikat luru disebut mungkar nakir, roh itu dikembalikan pada jasad. Ini keterangan syariat loh Pak ya, keterangan syariat. Saya harus menjawab dua kacamata. Dari arah situ maka bisa disimpulkan secara kacamata syariat, yang disiksa itu tidak hanya jasmani tapi juga rohani syariat. Tapi kalau kutarik dari kacamata hakikat Bapak Ibu, maka yang dihukum oleh Allah adalah ruhani. Ruhani kita tidak bisa kembali kepada Allah di dalam rahmatnya, tetapi masuk dalam azabnya. Bentuknya apa? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kita dimasukkan alam barzah. Apa sih alam barzah itu? Alam di dalam makom mukasyafah, yang barzah itu adalah dinding. Dinding itu menutupi terhadap ruhaniyah, yang ruhaniyah itu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia atau dia ke akhirat sebelum hari kebangkitan didatangkan. Berarti makna barzah adalah sebuah tutup dinding yang mengurung terhadap ruhaniyah. Secara hakikat barzah itu sudah berlaku di dunia ini. Apa barzahnya ruhaniyah jenengan? Syahwatu dunya. Inilah yang menutup, mendinding terhadap diri kita Bapak Ibu. Akhirnya kita tidak bisa kembali pada Allah di dalam rahmatnya. Ini orang-orang yang masuk di dalam kategori su'ul khotimah itu di situ. Makanya tadi saya katakan, ruh ini akan masuk pada satu alam yang disebut alam barzah, gelap.
Satu. Nomor dua, golongan ruh yang masuk di dalam alam mukasyafah ini, kalau dia dikatakan golongan husnul khotimah, mesti dia ruhaniyahnya itu masuk di dalam tempat yang penuh dengan cahaya. Berarti terang bener. Kalau jasmaniah ya pancet, ya sama. Dikubur ning jero lemah, di tanah. Bagi hakikat, ya, bagi hakikat, jasmania itu sudah tidak fungsi, sudah tidak kanggo. Nah, apa sudah tidak kanggo? Tidak berguna. Tidak berguna sudah. Makanya ada lagune Bang Haji, judulnya iki lho, sekujur bangkai. Tu ana sego rawon ya gur meneng ora dicandak, gak berguna. Jadi bangkai. Berarti yang bertanggung jawab secara hakikat adalah ruhannya. Dia masuk di dalam apakah alam gelap apa alam terang. Kalau alam terang, dia masuknya di dalam namanya alam lahut. Alam lahut. Alam di mana semua kekasih Allah dijadikan satu. Ini Pak, yang Allah ngijini terhadap salah satu di antara arwah itu apa? Ngkei pitutur atau nyambangi nanggone ahlinya bisa. Karena dapat biizni rabbihim, dapat izin dari Allah. Kadang jenengan mimpi nggih ketemu Pak E misalnya ngoten. Iku gambaran. Allah mengizini supaya tahu bagaimana Pakku iki ning kono iki kaya apa. Penak apa ora penak. Kadang-kadang Allah juga memberikan satu pitutur lewat itu. Nek masalah umur roh iku sami. Ngomong roh ya, sami, sedaya sami. Gak sing tuwek, gak sing enom sama. Nek ngomong jasad, mboten sami. Sing cilik akhirnya ya dadi cilik, anake dan lain sebagainya. Iki bahasa ruh tatkala dia sudah meninggalkan jasmani. Pandangan syariat dengan pandangan hakikat. Terus pertanyaan berikutnya terkait kita itu disuruh untuk berzikir, apakah melihat? Bahasa zikir Pak adalah bahasa Quran. Ditranslate atau dialihkan bahasa Indonesia namanya ingat. Wong Jawa eling. Apakah itu harus disebut? Nah, lihat jawabnya. Kalau saya jawab secara syariat, zikir itu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, disebut. Tapi pandangan hakikat beda. Secara istilah, zikir itu adalah kesadaran hati kita tentang iman, bahwasannya semua apa yang terjadi itu yang menterjadikan adalah Allah. Itu loh maksudnya zikir. Maksudnya eling untuk riku. Sadar hati eling bahwasanya apa yang terjadi pada diri kita semata-mata datangnya dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Wa qala aidan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kau itu adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan wa ma ta'malun. Dan apa yang terjadi gerakan dan apapun dalam diri kita
itu yang menterjadikan datangnya dari Allah. Jelas Pak nggih? Itu maknani dari zikir. Melihat. Jadi sama Pak. Syuhud melihat dengan zikir sama. Cuman maksud daripada sak temeni zikir. Bukan zikir yang diucap. Kalau yang dimaksud zikir yang diucap tidak sama dengan melihat. Enggak sama. Kalau zikir yang dimaksud kesadaran diri bahwasanya semua apa yang terjadi itu Allah, maka satu paket dengan melihat. Makanya di dalam zikir sirul asor itu ada su'aul basyirah wa ainul basyirah, merasakan, sadar diri dan melihat. Di situ. Nggih. Ada lagi? Monggo.